Film ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita, seorang siswi SMA bernama Shin Hyun Hyuk. Sejak kecil, Hyun Hyuk sudah memiliki kemampuan yang aneh sekaligus mengerikan. Dia bisa melihat garis merah atau yang dikenal sebagai S-line. Garis ini melayang di atas kepala orang-orang yang pernah melakukan hubungan intim. Berbeda dari orang lain yang butuh alat khusus, Hyun Hyuk bisa melihat garis merah ini secara alami, tanpa bantuan apapun. Awalnya saat masih kecil, ia hanya menganggapnya hal biasa, dan sering menggambar garis-garis merah yang ia lihat. Namun tanpa disadari, gambar polos seorang anak kecil justru memicu tragedi besar dalam keluarganya. Ibunya mengetahui perselingkuhan suaminya, ayah Hyun Hyuk, dengan bibinya sendiri. Semua gara-gara gambar yang Hyun Hyuk buat. Dalam kemarahan yang tak terkendali, ibunya membunuh ayahnya, lalu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Hyun Hyuk sendirian dalam trauma yang dalam. Seiring berjalannya waktu, Hyun Hyuk mulai memahami arti dari garis merah itu. Tapi bukannya merasa bangga, Hyun Hyuk justru menganggapnya sebagai kutukan. Ia mulai membenci dunia, merasa jijik melihat betapa kotornya kehidupan orang-orang di sekitarnya yang penuh rahasia dan kebohongan. Beban hidup yang berat membuat Hyun Hyuk pernah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia mencoba mati, keajaiban terjadi. Hyun Hyuk selalu selamat, tubuhnya menolak kematian. Seperti dipaksa terus hidup di dunia yang ia benci. Akhirnya Hyun Hyuk menerima kenyataan pahit, ia harus terus menjalani hidup. Meski dengan rasa frustasi dan keputusasaan yang tak berujung, ia tumbuh menjadi sosok yang skeptis, sinis terhadap kehidupan, menganggap dunia hanya dipenuhi kepalsuan. Hyun Hyuk tidak punya teman dekat, karena semakin dekat dengan seseorang, semakin banyak rahasia kotor yang ia lihat. Kini Hyun Hyuk hidup sendiri di sebuah apartemen yang padat penghuni. Ia sudah putus sekolah, mengurung diri di kamar sempitnya, mencoba membatasi diri dari dunia luar. Dunia yang baginya hanya dipenuhi garis merah penuh dosa. Setelah mengenal Hyun Hyuk dan beban berat yang ia tanggung, kita lalu diperkenalkan pada sosok Han Ji Wook, seorang detektif muda yang dikenal bukan hanya karena ketajamannya dalam menyelidiki kasus, tapi juga karena penampilannya yang mempesona. Ji Wook adalah tipikal pria yang bisa membuat banyak wanita tergila-gila. Namun di balik wajah tampannya, Ji Wook menyimpan reputasi sebagai seorang playboy. Tak terhitung berapa banyak wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya, mulai dari rekan kerja hingga wanita yang sudah bertunangan sekalipun. Ji Wook tahu pesonanya berbahaya, dan ia tidak selalu menghindar dari godaan itu. Bergeser ke suasana sekolah, kita bertemu dengan dua karakter penting yang membawa konflik baru. Yang pertama adalah Hyun, siswi yang memimpin geng berandalan di sekolah. Ia dikenal galak, temperamental, dan senang memanfaatkan kekuasaan kecilnya untuk menindas siswa yang dianggap lemah. Korban utamanya adalah seorang gadis pendiam bernama Kang Suna. Suna adalah siswi tertutup, lemah lembut, dan sering jadi sasaran intimidasi di sekolah. Setiap hari, Yun dan gengnya memaksa Suna memberikan uang dengan ancaman kekerasan. Kalau Suna tidak menuruti, tak segan-segan Yun akan menghajarnya secara fisik di depan umum. Tak ada satupun guru atau siswa lain yang peduli. Semua pura-pura tidak tahu. Di tengah lingkungan yang penuh kebohongan, kekerasan, dan manipulasi, cerita mulai mengarah ke satu titik gelap. Sebuah insiden yang akan mengubah hidup semua karakter ini selamanya. Di kota yang sama, sebuah kasus pembunuhan mengejutkan publik. Seorang wanita ditemukan tewas secara misterius di unit apartemennya. Kasus ini langsung ditangani oleh Han Ji Wook dan rekan kerjanya dari kepolisian. Namun sayangnya tidak ada petunjuk yang bisa mengarah ke pelaku. Tidak ada sidik jari mencurigakan, tidak ada bukti forensik yang kuat, dan tidak ada saksi yang benar-benar melihat kejadian secara langsung. Namun satu hal yang cukup menggelitik, sebelum korban ditemukan tewas, seorang saksi melaporkan bahwa mereka sempat melihat seorang pria berhelm memasuki gedung apartemen.
Entah itu delivery man, pacar, atau orang asing, tidak ada yang tahu pasti. Tapi pria itu jadi satu-satunya petunjuk dalam kasus yang tampak buntu ini. Sementara itu, di unit apartemen yang sama, Hyun Hyuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Menutup jendela rapat-rapat, mengurung diri, dan mengenakan kacamata hitam andalannya. Bukan untuk gaya, tapi karena ia muak melihat dunia yang menurutnya hanya dipenuhi garis merah penuh kebusukan. Namun malam itu ada yang berbeda. Dari celah jendelanya, Hyun Hyuk melihat seorang pria misterius, mengenakan helm dan pakaian serba hitam, berjalan masuk ke salah satu unit apartemen. Di atas kepala pria itu hanya terlihat satu garis merah. Hati Hyun Hyuk berdebar, firasatnya tidak enak. Tanpa pikir panjang, ia langsung menelpon polisi dan melaporkan kecurigaannya. Namun beberapa menit kemudian, setelah pria itu membuka pintu unit apartemen dan disambut oleh seorang wanita, Hyun Hyuk sadar ia keliru. Ternyata pria itu bukan penjahat, melainkan hanya seorang pacar yang datang mengunjungi kekasihnya. Tidak ada ancaman, tidak ada niat jahat. Malu karena hampir menyebabkan kegaduhan, Hyun Hyuk buru-buru membatalkan laporannya. Pagi itu, Suna tidak masuk sekolah, tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Sementara itu di rumah, Suna keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Tanpa banyak bicara, dia langsung mendekati pamannya, Han Ji-wook, dan berkata, "Paman, aku butuh uang." Ji-wook menoleh, tatapannya langsung tertuju pada bekas memar di tubuh Suna. Luka-luka yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Tapi Suna hanya diam dan menolak bicara. Ji-wook bisa membaca semuanya. Keponakannya sedang menyembunyikan sesuatu. Yang belum ia tahu, Suna selama ini menjadi korban pemalakan dan kekerasan dari Yoon, ketua geng brutal di sekolah. Di waktu yang hampir bersamaan, Ji-wook mendapat laporan dari rekan kerjanya. Semalam, seseorang melaporkan pria berhelm mencurigakan masuk ke unit apartemen seorang wanita. Pelapornya, Hyun Hyuk, gadis penyendiri yang tinggal di gedung yang sama, dan diam-diam juga menyimpan banyak rahasia. Meski laporan itu sudah dibatalkan, Ji-wook merasa ini bukan hal sepele. Dan karena lokasinya masih berada di apartemen tempat ia tinggal, Ji-wook memutuskan untuk menemui Hyun Hyuk secara langsung. Saat Ji-wook berdiri di depan pintu unit Hyun Hyuk, dari dalam Hyun Hyuk diam-diam mengamati sosok pria itu. Tapi bukan penampilannya yang mengejutkan, melainkan banyaknya garis merah yang melayang di atas kepala Ji-wook. Terlalu banyak untuk dihitung, saling tumpang tindih seperti jaring laba-laba yang kusut. Bagi Hyun Hyuk, itu adalah pemandangan paling kotor dari seseorang yang terlihat begitu rapi di luar. Tak lama kemudian, seorang penghuni apartemen lain bernama Jung Min turun dari lantai atas. Ia melihat Ji-wook, lalu memberi komentar acuh tentang Hyun Hyuk. Seorang gadis aneh yang tak pernah keluar, selalu mengurung diri, dan tak pernah bersosialisasi dengan siapapun. Setelah Jung Min pergi, suasana menjadi sunyi. Lalu secara perlahan, pintu unit Hyun Hyuk terbuka sedikit. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kehati-hatian. Dengan nada datar dan ekspresi tanpa emosi, Hyun Hyuk menjelaskan bahwa laporan semalam hanyalah kesalahan. Tidak ada kejadian mencurigakan, tidak ada pelaku yang perlu dikejar. Bagi Ji-wook, meski informasi itu tidak berguna, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu. Bukan soal laporan polisi, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan rumit. Dan sejak pertemuan singkat itu, nama Hyun Hyuk mulai menempel dalam pikirannya. Tak lama setelah pertemuannya dengan Hyun Hyuk, Ji-wook menerima informasi penting dari rekannya. Ternyata, Jung Min, pria yang sempat ia temui di koridor apartemen, adalah mantan kekasih dari korban pembunuhan. Fakta ini membuat semua potongan terasa mulai menyatu. Pria yang tinggal hanya beberapa unit dari korban sempat muncul saat Ji-wook menyelidiki, dan kini terungkap punya hubungan masa lalu dengan korban. Terlalu banyak kebetulan yang saling bertumpuk.
Kecurigaan Ji-wook semakin kuat. Ia mulai meyakini bahwa pria berhelm yang dilaporkan Hyun-hyuk malam itu bukanlah sekedar orang biasa. Malam harinya, setelah menuntaskan laporan awal, Ji-wook menghadapi persoalan lain. Ia harus menemui ayahnya yang sedang mengalami gangguan mental dan kini dirawat di rumah sakit. Ayahnya mencoba mengakhiri hidup dengan melompat dari atas gedung. Masalah keluarga itu menjadi beban tambahan di tengah kasus yang belum menemukan titik terang. Sementara itu, rekannya ditugaskan untuk mulai menyelidiki Jungmin lebih dalam. Ia mulai memantau aktivitasnya di apartemen, mencoba menggali latar belakang dan mencari tahu apakah pria itu hanya mantan kekasih yang patah hati atau justru seseorang yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rekan Ji-wook awalnya berniat hanya bertamu dan menanyai Jungmin secara sopan. Tapi saat tiba di depan pintu apartemen, ia mendapati pintu tidak terkunci. Tanpa merasa curiga berlebihan, ia perlahan masuk ke dalam unit itu. Suasana hening, tak ada orang, tapi terasa terlalu rapi, terlalu tenang. Apartemen terlihat biasa aja. Ia mulai mengamati sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan, sambil bersiap memberi kabar pada Ji-wook yang masih dalam perjalanan. Namun sebelum sempat berkomunikasi, sebuah serangan mendadak menghantam dari balik bayangan. Jungmin muncul dari persembunyian. Tanpa peringatan, ia menyerang dan menyandera detektif itu. Semuanya mulai terungkap. Jungmin adalah pelaku sebenarnya, pria berhelm yang sempat dilaporkan oleh Hyun-hyuk. Semua dugaan menjadi nyata. Ia kembali mengenakan helm yang sama, dan malam itu ia bersiap mengulang aksinya. Sementara itu, di unit lain, Hyun-hyuk merasakan firasat buruk. Ia melihat sosok pria berhelm itu muncul kembali. Sosok yang pernah ia curigai kini berdiri di koridor apartemen. Ketakutan dan kengerian menyergap, tapi kali ini Hyun-hyuk tidak berdiam diri. Ia meraih kacamata hitam untuk mengurangi penglihatannya terhadap garis merah, lalu menyelipkan sebilah pisau di genggamannya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Hyun-hyuk melangkah keluar dari apartemennya, meninggalkan dunia kecil yang selama ini ia gunakan sebagai tempat persembunyiannya. Namun langkah pertamanya terasa berat, tubuhnya gemetar, tertatih seolah belum terbiasa dengan dunia luar. Tapi meskipun ketakutan, tekadnya bulat. Ia tidak akan membiarkan kejahatan itu terjadi lagi. Dan malam itu, Hyun-hyuk, gadis yang selama ini dikurung oleh ketakutan dan masa lalu, akhirnya memilih melawan. Di sisi lain apartemen, Jungmin berdiri di depan wanita incarannya. Helm pelindung yang selama ini menutupi wajahnya, kini ia buka perlahan. Korban yang awalnya bingung tak menyangka bahwa pria yang dikenalnya kini datang dengan niat membunuh. Namun ada sesuatu yang lebih mengganggu. Di balik helm itu, Jungmin mengenakan sebuah kacamata. Bukan kacamata biasa, lewat lensa itu ia dapat melihat sesuatu yang selama ini hanya Hyun-hyuk miliki. Garis merah yang melayang di atas kepala manusia. Saat ia mulai melancarkan serangan, Hyun-hyuk muncul. Dengan tubuh yang masih lemah dan langkah yang tertatih, ia mencoba menghadang Jungmin. Pisau kecil yang digenggamnya terasa berat, bukan karena ukuran tapi karena keraguan. Trauma masa lalu, rasa takut, dan kekacauan batin membuat tak mampu bertindak. Dalam momen yang membeku itu, Jungmin dengan mudah merebut pisau dari tangan Hyun-hyuk, lalu menusukkannya ke tubuh Hyun-hyuk. Waktu seakan berhenti sesaat. Di detik yang sama, Ji-wook tiba. Ia menuju unit apartemen Hyun-hyuk dan terhenti sejenak. Takjub melihat ruangan Hyun-hyuk dipenuhi garis merah. Begitu banyak, begitu padat, seolah kamar itu menyimpan rahasia yang tak mampu dijelaskan logika. Suara gaduh dari seberang unit membuyarkan pikirannya. Ia segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tanpa menunggu lebih lama, Ji-wook menembakkan pelurunya dan peluru itu menembus tubuh Jungmin. Sebelum korban berikutnya jatuh, tubuh Jungmin ambruk. Dalam napas terakhirnya, ia menatap dunia dari balik kacamata itu. Garis merah yang selama ini terhubung dengan wanita incarannya perlahan menghilang.
seolah menyimbolkan keterputusan antara nafsu, trauma, dan kenyataan. Beberapa saat kemudian, suara ambulan memecah malam. Hyun Hyuk duduk lemas di ambulan. Tatapannya kosong, pikirannya melayang. Ia tak hanya menyimpan luka fisik, tapi juga pergolakan batin. Selama ini, ia membenci kemampuannya melihat garis merah adalah kutukan. Sesuatu yang membuatnya kehilangan masa kecil, keluarga, dan kehidupan normal. Tapi malam itu, ia mulai menyadari, mungkin ada tujuan lain dari kemampuan itu. Mungkin ini bukan hanya tentang kebencian, tapi juga kesempatan untuk membantu orang lain. Saat malam semakin larut, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari pengirim anonim. Pesan itu singkat tapi mengguncang hatinya. Aku bisa melihat dunia yang kamu lihat. Datanglah ke SMK Ark. Hyun Hyuk terdiam. Pikirannya kacau. Rasa ingin tahu mulai tumbuh. Tapi ketakutan belum sepenuhnya pergi. Ia termenung, tidak tahu apakah harus maju atau kembali bersembunyi seperti dulu. Episode 1 pun berakhir, meninggalkan pertanyaan besar. Siapa pengirim pesan itu? Dan apakah Hyun Hyuk benar-benar satu-satunya yang memiliki kemampuan ini?